Terpuji nama Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, shalom. Anak-anak muda, shalom. Berapapun kita yang hadir pada siang hari ini, kita percaya hadirat Tuhan tetap nyata. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah kita dalam doa. Mari kita satukan hati kita mulai ibadah kita. Terpujilah Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Kami bersyukur Bapa memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Hingga pada saat ini kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan boleh hadir kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati anak-anak-Mu semua di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang terlibat pada pagi hari ini. Dari musik Tuhan, multimedia Tuhan, WL Tuhan, singer Tuhan, asar Tuhan, diakonis Bapak. Biarlah kiranya Tuhan yang mempersatukan hati kami, supaya kami Tuhan boleh memberikan yang terbaik bagi-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau jamah hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi terang dan garam Bapa untuk orang-orang yang berada di sekitar kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang memiliki masalah Engkau yang menyelesaikan masalahnya Tuhan. Supaya kami boleh Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sukacita di tempat ini Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan jemaat-jemaat yang masih dalam perjalanan Bapak. Biarlah kiranya Tuhan Engkau tibakan di sini dengan selamat Bapak. Dan berkumpul di tempat ini Bapak untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sehingga semua jemaat-jemaat-Mu boleh mendapatkan berkat daripada Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan buat Sutomo Tower ini Bapak. Bapak, biarlah Engkau yang Tuhan memberkati Tuhan Sutomo Tower ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan visi dan misi kami Bapak di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan yang berkenan Tuhan atas kerinduan hati kami Tuhan untuk memajukan Bapak GBI Tuhan Sutomo Tower ini Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami mau lihat Bapak bangku-bangku ini Bapak diisi oleh jiwa-jiwa baru Tuhan. Biarlah Tuhan kami memiliki 1.000 jiwa, 2.000 jiwa Tuhan. Itulah kerinduan Bapak kami anak-anak-Mu. Biarlah kedepannya kami akan pindah Bapak ke tempat yang lebih besar lagi ruangannya Bapak. Biarlah melalui gereja pos Sutomo Tower ini Bapak boleh Bapak menjadi berkat bagi orang-orang lain Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu boleh membeban hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya juga Tuhan Kau berkati Tuhan Bapak pendeta yang akan memberkati kami, berkati keluarganya, berkati setiap apapun yang disampaikan Tuhan pada pagi hari ini. Supaya kiranya Tuhan kami boleh menjalankan semua perintah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini doa kami anak-anak-Mu Bapak. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang menyertai kami, menyertai pada kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita orang yang beriman dan percaya katakan Amin. Mari berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi Bapak Ibu. Haleluya. Beberapa hari lagi kita akan memperingati 77 tahun negara Republik Indonesia berulang tahun. Kita percaya dengan semboyan pulih lebih cepat, kita bangkit lebih kuat. Ketika kita percaya Tuhan telah menaruh kuasa Roh Kudus bagi setiap kita yang percaya, dan dari mulut kita keluar perkataan pujian dan penyembahan yang penuh kuasa. Sehingga jika kita meminta dengan iman yang bersungguh-sungguh, maka kita percaya Tuhan akan sediakan apa yang kita butuhkan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Haleluya.
besar. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Dari awal katakan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Dia aman, aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Melambaikan tanganmu katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari bersama-sama kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Bersama-sama katakan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besar namanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Dengan bersemangat katakan pujian ini, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah Mari bertepuk tangan di atas kepala, katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus, Yesus Allah perkasa. Katakan perkasa, perkasa. Haleluya. Sorakan haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa kepadamu Tuhan, Engkau merasa dekat dengan kami ya Tuhan Yesus. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di
hadapan-Mu. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Mari bersama-sama dari awal katakan pujian ini. Oh, Bapa, kami datang mencari wajah Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, merendahkan diri di hadapan Yesus Tuhan. Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu, hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Kami bersungguh-sungguh ya Tuhan. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, katakan berserah kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tak jauh, dengarlah seruan hati kami ya Tuhan, kepadamu Tuhan. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukan-Mu. Sekali lagi, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Betapa kami merasakan ini dekat dengan-Mu Tuhan. Oh ya Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku.
dekat. Ini kami umat-Mu Tuhan. Benar ya Tuhan, kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat, dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Dengan hati katakan, sungguh ku rasakan hadirlah Engkau Tuhan. Biarkan kami merasakan indahnya Tuhan. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Oh, sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Bersama dengan umat-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, dan kami membawa persembahan bagi-Mu ya Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau indah bagi kami Tuhan, Engkau berharga bagi kami Tuhan, Engkau satu-satunya bagi kami Tuhan. Izinkan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Puaskan setiap kami Tuhan. Berapapun kami yang hadir pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan tak akan mengurangi rasa kami menyembah kepada-Mu Tuhan. Sebab kami datang ke tempat ini dengan haus akan Engkau ya Tuhan. Ya mari angkat doamu Bapak Ibu. Mari kita angkat sembah Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau di pihak kami Tuhan Yesus.
Dan kami tak akan ragu Tuhan, dan kami tak akan gentar Tuhan, sebab Tuhan yang akan memberikan kemenangan bagi kami ya Tuhan Yesus. Ya jangan ada yang berdiam diri Bapak. Sembah Tuhan. Haleluya. Kami berseru memanggil satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Oh ya terus menyembah sampai Tuhan menghampiri setiap kita, dan Dia akan menjawab doa kita dan pasti digenapi. Oh ya Kau besar bagi kami. Engkau lawat kami Tuhan, Engkau lawat kami Tuhan Yesus, Engkau jamah setiap kami ya Tuhan Yesus. Oh ya labar. Kami yang berbeban berat Tuhan, Engkau ringankan beban kami ya Tuhan Yesus. Kami yang terikat Tuhan, Engkau lepaskan ya Tuhan. Kami yang dalam kesusahan, Tuhan yang lepaskan, Tuhan yang menghibur kami Tuhan. Kau berharga bagi kami. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum
bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah, Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi katakan, katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan, katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Kita muliakan Tuhan di tempat ini. Oh ya la bara bara basya la bato. Oh, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Haleluya, haleluya. Engkau layak ditinggikan. Haleluya. Segala pujian dan syukur kami meninggikan namamu, kami meninggikan namamu. Engkau layak menerima segala pujian kami. Haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang layak ditinggikan, kami bersyukur kalau di pagi hari ini kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Ajari kami ya Tuhan untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Berkati seluruh umat-Mu yang hadir pada saat ini. Persiapkan kami untuk mendengarkan isi hati-Mu. Hamba juga tidak lupa berdoa ya Tuhan Allah kami, untuk negara kami yang kami kasihi. Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh pejabat negara, TNI Polri dari pusat sampai ke daerah, seluruh anggota kabinet, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, kami serahkan dalam tangan-Mu para pemimpin-pemimpin kami. Urapi mereka dengan hikmat yang hanya datang dari-Mu.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gembala kami, Bapak Pendeta R. Bambang Yonan, Pak Edi, beserta keluarga besar mereka. Begitu juga dengan associate pastor kami, Pak Yosua Ginting, Pak Yansel Lase, beserta keluarga besar mereka. Dan juga gembala setempat, Pak Andrew, Pak Edward, dan seluruh tim pelayanan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati semua yang melayani sepanjang hari ini, baik itu pemain musik, WL, singer, para pendoa syafat, guru-guru sekolah minggu, para multimedia operator, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bapak yang baik, kami persiapkan diri kami untuk menerima pesan-pesan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya, apa kabar? Ya, silakan duduk. Kita naikkan pujian ini ya. I love you Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy my King in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy my King in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Let it be a sweet, sweet sound in your ear. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Biar Tuhan mendengarkan pujian kita melalui doa kita. Amin. Baik, Bapak Ibu yang saya kasihi, Salam dan selamat pagi semuanya. Nah, khotbah yang akan saya bagikan pada hari ini saya berikan judul Persistent Prayer. Nah, persistent prayer itu adalah doa yang gigih, doa yang tidak pernah berhenti dalam keadaan apapun itu maksudnya ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, dunia pada saat ini sedang dipenuhi oleh banyak ketidakpastian. Apakah itu di bidang politik, di bidang ekonomi, ataupun di bidang budaya, masalah, apostat, dan teknologi. Nah, saya yakin beberapa di antara kita atau hampir semua kita bisa mengerti apa yang saya sebutkan tadi. Politik kita mengerti. Bagaimana percaturan politik pada saat ini. Terlebih-lebih menjelang pesta demokrasi tahun 2024. Kemudian masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi kita mengerti semuanya. Bahwa keadaan ekonomi pada saat sekarang ini, kalau di Indonesia masih oke, ya, tapi di dunia banyak terjadi masalah-masalah karena masalah ekonomi. Misalnya produksi gandum, ya, dan sebagainya itu berkurang, gas lagi. Nah, dengan keadaan demikian saya percaya kita semua khawatir. Apalagi Bapak Presiden sudah mengumumkan bahwa tahun depan keadaan ekonomi akan lebih parah. Kemudian masalah budaya. Masalah budaya ini adalah masalah budaya yang sedang terjadi di masyarakat pada saat ini. Yaitu masalah LGBT misalnya.
ancaman yang begitu luar biasa. Tapi puji Tuhan, kita tinggal di negara yang kebanyakan mayoritas beragama seberang. Dan mereka tidak menyetujui hal itu. Walaupun demikian, kita mendengar banyak masalah-masalah yang timbul dari masalah LGBT ini. Kemudian masalah dalam hal ini bukan masalah kita secara pribadi. Pergumulan Anda. Banyak pergumulan Anda yang belum dijawab oleh Tuhan. Dan ataupun ada juga yang sudah dijawab. Tapi belum semuanya. Karena saya percaya ketika Tuhan menjawab doa Anda dan saya, Tuhan akan memberikan suatu proses yang harus kita lalui. Jadi kita harus berpikiran bahwa kalau kita mau doa kita dijawab, kita harus siap masuk dalam proses demi proses. Amin. Banyak contoh tokoh Alkitab. Raja Daud, Salomo, Musa, Abraham. Mereka semua mengikuti atau mereka harus melewati proses demi proses. Amin. Jadi kita jangan takut dan jangan khawatir kalau ada doa Anda yang belum dijawab oleh Tuhan. Karena tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Masalahnya kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan sudah menjawab doa Anda. Tapi sebagai orang Sumatera Utara, terlebih-lebih dari suku Batak, saya percaya dan melihat bagaimana giginya orang tua mereka berdoa. Dan ingat, ketika kita sebagai orang tua berdoa, kita berharap doa itu dijawab oleh Tuhan melalui keturunan kita. Apabila Tuhan belum menjawab doa Anda pada saat ini. Dengan kata lain, sebagai orang tua, kita harus gigih berdoa setiap hari untuk kebaikan kita. Ya, oke. Kemudian apostat. Apostat ini adalah kita melihat banyak hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang murtad. Hanya saja tidak diumumkan. Tapi kita melihat terlebih-lebih di Amerika, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak penyanyi-penyanyi Kristen, ya, yang murtad, mereka keluar dari agama Kristen. Dan yang keempat, yang terakhir adalah teknologi. Nah, masalah teknologi ini saya percaya kita tahu bahwa kita hidup dalam dunia yang dikatakan Internet of Things. Semua pakai internet. Dan dampak dari pemakaian itu kita lihat seluruh penggunaan apa saja sekarang sudah menuju ke Internet of Things. Dan ini juga bisa berdampak kepada dunia kerja Bapak Ibu. Banyak bank, perbankan sekarang sudah mengurangi karyawan mereka karena mereka sudah merubah sistem pekerjaan mereka dengan memakai Internet of Things. Nah, salah satunya Bank Mandiri yang saya tahu, kemudian BCA, dan yang lain-lain juga sudah ikut. Jadi saya percaya dalam 2-3 tahun atau 5 tahun mendatang, bank tidak perlu memiliki banyak gedung lagi. Mungkin hanya 1-2 gedung, karena semua akan dioperasikan dengan melalui Internet of Things dan komputer. Nah, di tengah-tengah masalah ini, kita tidak bisa menghindar. Ya, kita tidak bisa menghindar. Malah melalui masalah-masalah ini dalam kehidupan kita, kita bisa mendengar suara Tuhan. Di mana Tuhan pasti campur tangan. Dalam Ayub 3 ayat 8, ayat 38 ayat 1, berkata, you can hear from God in the storm. Kalau Anda berkata, Anda rindu mendengarkan suara Tuhan, masuk dalam proses, masuk dalam masalah, hadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, sesuai dengan visi dan visi gereja kita untuk bulan ini adalah nurturing through prayer. Pembinaan melalui doa, pendewasaan kehidupan kita melalui doa. Nah, ini yang mau saya bagikan kita pada hari ini, dan nanti saya akan memberikan kesaksian. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, Tuhan tidak pernah memberikan roh takut, tetapi adalah kuasa, kasih, dan pikiran sehat. Jadi Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita harus tampil beda dengan orang-orang lain yang tidak percaya. Di dalam menghadapi masalah, jangan takut dan jangan khawatir. Ketika Anda takut, ketika Anda khawatir, maka apa yang Anda takutkan itu terjadi dalam hidup kamu. Nah, Bapak Ibu, di dalam pelayanan kami sebagai hamba Tuhan, kami juga menghadapi berbagai masalah tekanan. Anda boleh tanyakan kepada gembala Anda, Pak Andrew. Bukan tugas yang gampang.
Tetapi kami percaya yang kami lakukan ini adalah pelayanan kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan pasti membela dan menolong kami. Sebagai seorang Kristen, kita juga harus memiliki sikap bahwa kita tetap memiliki pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau Anda ingin memiliki pengharapan dan pengharapan Anda itu digenapi dalam kehidupan Anda harus mengenal kebaikan-kebaikan Tuhan. The goodness of God. Anda harus antisipasi itu. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, kalau saya menghadapi masalah ataupun saya melihat masalah yang terjadi dalam kehidupan saya memegang prinsip ini, mudah-mudahan ini bisa memberkati kita semua. Anda harus timbang-timbang. Mungkin Anda menghadapi suatu masalah, tapi Anda harus pikir, seberapa banyak kebaikan dan berkat yang telah Tuhan berikan kepada Anda selama ini. Anda harus pikirkan, sukacita apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada Anda. Anda harus berpikir, seberapa keberanian, seberapa pekerjaan-pekerjaan yang begitu Tuhan sediakan bagi Anda sudah memberkati kehidupan Anda. Lalu Anda bandingkan dengan masalah yang Anda hadapi. Percayalah, kebaikan Tuhan melebihi masalah yang Anda hadapi. Yang mengerti, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya pakai cara ini Bapak Ibu, sehingga saya tetap bisa bertahan. Tentu dengan pertolongan Roh Kudus. Tapi sikap kita bahwa tetap ada pengharapan bersama dengan Tuhan Yesus. Jangan patah semangat. Ya, saya lanjutkan. Nah, saya akan berbagi cerita tentang apa yang dapat kita lakukan di dalam menghadapi situasi yang saya katakan tadi. Tidak ada satupun dari kita yang bisa menaksirkan atau meramalkan apa yang akan terjadi. Apa yang dapat kita lakukan? Apakah kita hanya berdiam diri, berpangku tangan? Nah, saya ingin berbagi suatu cerita tentang seorang hakim dalam perjanjian lama yang bernama Samgar. Nanti dapat Anda baca di kitab Hakim-Hakim 3 ayat 31. Nah, Samgar bin Anat ini adalah hakim ketiga di Israel pada saat itu. Dia begitu membela bangsa Israel terhadap bangsa Filistin. Dia berhasil mengalahkan bangsa Filistin sebanyak 600 orang hanya memakai tongkat menjaga lembu. Tongkat menjaga lembu itu hanya panjang begitu. Dengan memakai tongkat itu, dia bisa mengalahkan 600 bangsa Filistin. Nah, bukan itu saja Bapak Ibu. Hakim ini dikenal sebagai seorang yang taat dan takut akan Tuhan. Dia hanya memakai tongkat pengusir lembu istilahnya untuk mengalahkan 600 bangsa Filistin sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang mau saya bagikan kepada Anda adalah bahwa hakim ini bisa memakai apa saja untuk mengalahkan musuh bangsa Israel. Itu memberikan suatu inspirasi kepada saya bahwa tindakan kita, ya, kita semua yang ada di ruangan ini menghadapi tekanan, menghadapi proses, ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, start with what you have. Mulai dengan apa yang Anda miliki. Jangan Anda pikirkan, nanti saya sudah pendeta baru berdoa misalnya. Nanti saya menjadi hamba Tuhan dulu, saya baru rajin-rajin berdoa. Tapi start with what you have. Mulai dengan apa adanya kamu. Jangan melihat Anda orang miskin, maaf. Jangan melihat Anda tidak mempunyai duit, Anda tidak lakukan apa-apa. Yang kedua, start with who you are. Mulai dengan siapa Anda. Kalau Anda ada seorang pebisnis, ya, lakukan sebagai seorang pebisnis. Anda sebagai kepala rumah tangga, ayo. Kemudian yang ketiga, start with what you can. Dan mulai dengan apa yang dapat kamu lakukan. Tentu, saya mau bagikan kita pada hari ini adalah berdoa. Berdoa itu adalah pintu akses Anda, pintu masuk Anda terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang mengerti, katakan amin. Ya, saya lanjutkan ya, nanti lebih menarik lagi. Nah, di dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36, mari sama-sama kita baca.
34 sampai 36. Oke? 2, 2, 1. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Stop di situ dulu ya. Nah, kita melihat keadaan dunia pada saat ini. Keadaan dunia pada saat ini adalah hal-hal yang sangat memalukan kita sebagai umat Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Ya, peristiwa yang baru lalu yang terjadi, orang Kristen bunuh orang Kristen, kita belum tahu siapa salah siapa benar, tapi itu yang terjadi. Sebagai hamba Tuhan, kami sangat miris hatinya melihat bagaimana seorang Kristen bisa membunuh seorang Kristen. Walaupun kita masih menunggu kebenarannya, tapi yang mau saya katakan bahwa dunia ini semakin lama semakin merosot. Ditambah lagi adalah kebiasaan-kebiasaan kita untuk mengikuti apa yang duniawi katakan. Banyak kita temukan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang terlibat dalam kepentingan-kepentingan duniawi. Tapi saya percaya tidak ada di ruangan ini ya. Nah, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kita lanjutkan ya, ayat 35, 2, 2, 1. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Ini kata firman Tuhan. Dan yang terakhir, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Amin. Apa firman Tuhan katakan? Berjaga-jagalah dan berdoa untuk menangkis, menahan segala apa yang difirmankan dalam ayat 34 dan 35. Nah, ada dua kata penting di sini. Berjaga-jagalah dan berdoa. Berjaga-jagalah dalam bahasa asli itu adalah agrupneo. Ya, agrupneo. Yang artinya tidak tidur Bapak Ibu. Berjaga-jaga tidak tidur. Nah, artinya adalah bahwa kita harus berjaga-jaga agar jangan jatuh ke dalam dosa. Dosa apapun Bapak Ibu. Dosa besar, besar kecil, dosa putih, dosa hitam. Sin is a sin. Berjaga-jagalah. Tuhan sudah memperingatkan kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga. Nah, kemudian berdoa. Nah, kita tahu berdoa itu apa. Tapi hari ini saya akan bahas lebih dalam tentang sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan berdoa itu. Ya, saya lanjutkan. Prayer change everything. Ingat, doa itu merubah segala sesuatu Bapak Ibu. Nah, yang pertama, berjaga-jaga itu tidak saya bahas, tapi kita mengerti. Jangan berbuat dosa. Itu gampangnya pengertiannya. Dan berdoa. Maksudnya, jangan Anda berdoa, tetapi Anda tidak berjaga-jaga. Jangan Anda berdoa, tetapi Anda masih melakukan dosa-dosa yang dilarang dalam firman Tuhan. Itu maksudnya. Berdoa, pray, change everything. Kemudian, when we pray, we speak to God. Ketika kita berdoa, kita berbicara kepada Tuhan. When we read the scripture, ketika kita baca firman Tuhan, God speaks to us. Ini suatu quote yang diberikan oleh Santa Agustin. Nah, saya akan bahas lebih mendalam tentang doa. Kuasa doa bukan datang dari orang yang berdoa, tapi kuasa doa itu ada datang dari orang yang mendengarkan doa Anda, yang mengerti, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Maksudnya ketika Anda berdoa, ingat Anda juga harus mendengarkan suara Tuhan. Nah, ada suatu istilah mengatakan pray until God answer. Berdoalah sampai Tuhan mendengarkan. Tapi hari ini saya mengajak kita, berdoalah sampai Anda mendengarkan suara Tuhan. Amin. Maksudnya harus ada two-way communication. Komunikasi dua arah. Berdoa, tujuan dari berdoa adalah yang pertama, untuk membuka komunikasi dengan Tuhan. Amin. Itu tujuan satu-satunya. Kemudian yang kedua, berdoa
adalah bahwa kita harus mengakui keagungan Tuhan. Ya, dialah yang layak ditinggikan. Dan yang ketiga adalah bahwa berdoa itu dalam pengajaran bangsa Yudaisme adalah berdoa itu adalah pekerjaan hati. Dengan kata lain, ketika Anda berdoa, Tuhan melihat isi hati Anda. Amin. Dan dengan kata lain, jangan berdoa kalau hati Anda belum benar. Anda masih menyimpan dendam sama orang lain. Anda masih istilahnya masih belum menyelesaikan masalah Anda dengan orang lain, dengan gembala Anda. Maka doa Anda akan sia-sia saja. Dan yang paling hebat adalah bahwa berdoa, ketika kita berdoa, kita memberikan kunci atau kita memberikan license, izin kepada Tuhan untuk campur tangan dalam kehidupan Anda. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Yes. Ayo sekali lagi berikan kemuliaan kepada Tuhan. Yes. Dan yang terakhir adalah ketika Anda berdoa, Anda menjalin hubungan dengan Tuhan. Hubungan artinya kita berbicara, berjalan, dan intim dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa doa itu luar biasa. Nah, kenapa doa ini sungguh penting? Kalau kita lihat kehidupan Tuhan Yesus sendiri, kehidupannya dipenuhi dengan waktu berdoa. Mungkin di antara kita hanya pernah membaca bahwa Tuhan berdoa di Taman Getsemani. Tetapi sebenarnya Tuhan berdoa setiap saat. Menurut catatan dalam firman Tuhan, ada 7 event atau 7 keadaan di mana Tuhan berdoa. Tapi hari ini saya akan bagikan satu dulu. Yang pertama, Tuhan berdoa ketika ia mau dibaptis. Masih ingat cerita di firman Tuhan? Ketika dia mau dibaptis, dia berdoa. Ketika dia berdoa, apa terjadi? Mujizat. Bagaimana? Langit terbuka, Roh Kudus dicurahkan. Saya percaya ketika Anda dan saya berdoa di rumah, ya, langit terbuka dan mencurahkan Roh Kudus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kehidupan berdoa atau kehidupan kita berdoa itu sungguh penting sekali. Itu yang akan menentukan bagaimana perjalanan hidup Anda. Nah, kalau kami dalam mengadakan mesbah keluarga, ya, saya secara pribadi ataupun secara dengan keluarga, adalah bahwa waktu berdoa yang paling baik, kalau dalam firman Tuhan dikatakan jam 3 pagi. Ya, kalau Anda bisa jam 3 bagus. Tapi kalau kami sebagai orang tua, sebagai seumuran saya, itu memang kita terbangunnya lebih awal. Kadang-kadang jam 2.30 terbangun ke toilet, buang air kecil. Sesudah itu nggak bisa tidur. Nah, kami pakai berdoa. Dan saya melihat Bapak Ibu, hampir 90% jam 2.30 saya pasti dibangunkan oleh Roh Kudus. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan saya mulai dengan berdoa. Saya berdoa ya tidur lagi, ngantuk kan, betul? Pagi bangun, mandi, doa sebentar lagi, lalu pergi bertugas. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri, Sang Pencipta juga berdoa. Masakan kita mau tidak berdoa? Tak mungkin Bapak Ibu. Jadi berdoa itu sungguh penting. Dan itu yang dapat Anda dan saya lakukan. Sederhana Bapak Ibu, tanpa memandang siapa Anda. Asal Anda hanya percaya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat Anda. Amin. Hanya itu saja. Doa. Dan Anda akan melihat terobosan baru. Nah, kuasa doa yang pertanyaan, mujizat terjadi. Ya, percaya ya. Kuasa doa adalah mujizat terjadi. Masih ingat cerita tentang roti dan ikan? Tuhan mengucap syukur dan berdoa. Apa yang terjadi? 5.000 orang mendapat makanan, malah tinggal 12 bakul. Saya percaya ketika Anda berdoa, mujizat pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kedua, komunikasi dengan Tuhan tadi sudah. Kemudian membangun hubungan, sudah saya katakan tadi. Dan yang terakhir, saya tidak tulis di sini adalah kuasa dari doa adalah kuasa untuk merubah Anda. Hello, kuasa untuk merubah Anda. Kenapa? Nah, saya akan berikan penjelasan di sini bahwa bagaimana memiliki doa yang saya katakan persistent prayer dan efektif. Jangan kita berdoa sia-sia saja maksudnya.
Nah, secara cepat, doa yang efektif harus memenuhi syarat ini. Pertama, spesifik. Ketika Anda berdoa, Anda harus spesifik apa yang Anda doakan. Jangan secara umum. Kalau secara umum, Anda juga tidak sadar, doa Anda sudah dijawab oleh Tuhan. Tapi spesifik. Misalnya kita doakan, agar tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa baru yang mau berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kedua, intimasi. Ketika Anda berdoa, Anda harus bergaul intim dengan Tuhan. Jangan berdoa seolah-olah Tuhan itu sebagai jongos. Tidak, tetapi sebagai teman. Amin. Lampiaskan apa yang Anda mau doakan. Ketiga, harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan Anda doa minta, tapi minta suami orang. Jangan Anda doa minta pacar orang, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hello. Atau Anda doa untuk hal-hal yang bertentangan firman Tuhan. Tuhan tolong, saya mau membuka suatu usaha penjualan narkoba misalnya. Enggak benar itu. Tapi doalah untuk doa yang bisa memuliakan nama Tuhan. Amin. Oke, hati. Tadi saya katakan pengajaran dalam bangsa Yahudi, doa itu pekerjaan hati. Tuhan melihat hati Anda. Kalau hati Anda tidak beres, maka doa Anda akan sia-sia. Kemudian kerendahan hati. Ingat, Tuhan tidak suka yang berdoa itu orang yang sombong. Tapi doa dari orang benar pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Kemudian kerendahan hati, kita semua. Nah, pengampunan ini yang mau saya bagikan ya. Pengampunan. Nah, lebih kurang 1,5 tahun, 2 tahun yang lalu, ada satu pergumulan doa yang begitu luar biasa. Pak Andrew tahu. Tapi itu rahasia saya dengan Pak Andrew dan Tuhan. Amin. Saya doa, Tuhan gak jawab. Itu doanya air mata, ingus semua keluar. Karena saya tahu, saya berada di pihak yang benar. Tapi dalam pelayanan dengan Tuhan, kadang-kadang kita harus memikul salib. Masih ingat Ibrani 12 ayat 2? Kita harus, suka gak suka kita harus pikul. Singkat cerita, Roh Kudus berbicara kepada saya, ampuni orang yang kamu doakan. Merinding. Ampuni. Saya bilang bagaimana bisa mengampuni Tuhan? Tapi jelas ampuni. Semenjak itu ketika saya berdoa, saya melepaskan doa pengampunan terhadap siapa saja. Saya nggak memandang siapa lagi. Pokoknya semua orang Tuhan yang berkesalahan kepada hamba-Mu ini, ampuni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tahu apa yang terjadi? Terobosan-terobosan baru terjadi. Pintu-pintu terbuka. Dan akhirnya Tuhan menjawab doa kami. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ingat, pengampunan. Memang susah ya Bapak Ibu ya. Kita gak salah, tapi kita harus mengampuni. Itulah kasih. Jangan pikirkan lagi Bapak Ibu. Doakan ampuni orang. Sampai hari ini dalam doa saya selalu berdoa, Tuhan ampuni orang-orang yang berkesalahan kepada saya, kepada hamba-Mu, dan juga ampuni dosa hamba-Mu. Ya kita harus fair dong, kadang-kadang kita juga berbuat salah. Nah yang terakhir, persisten. Gigih. Jangan berhenti berdoa. Jangan Anda berhenti berdoa malam ini, Anda tidak tahu bahwa malam ini doa Anda dijawab. Jadi lakukan tugas Anda. Biarkan Tuhan yang berkarya. Amin. Saya akan bagikan bukan kesaksian tapi cerita dari seorang wanita dalam Alkitab yang begitu luar biasa ketika ia berdoa, yaitu Hana. Semua tahu cerita tentang Hana. Dia rindu memiliki keturunan. Begitu lama dia berdoa terus sehingga Tuhan mengabulkan doanya. Yang kedua, ketika Ishak berdoa untuk istrinya Ribka atau Rebeka yang tidak memiliki apa namanya istilahnya itu rahim untuk melahirkan, tapi dia berdoa 19 tahun Bapak Ibu. Tuhan juga mengabulkan doa Ishak. Mereka mendapat keturunan, malah kembar. Betul? Nah, dari kedua cerita ini saya ingin mengajak kita semua berdoa adalah satu langkah iman Anda. Kalau Anda tidak memiliki iman, Anda tidak bisa berdoa. Tapi karena Anda memiliki iman, maka Anda berdoa. Amin. Jadikan doa itu menjadi nafas kehidupan Anda.
Jadikan doa itu sebagai alat komunikasi dengan Tuhan. Dan Anda akan melihat kehidupan Anda pasti dirubah. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Singer, please. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bapa yang baik, hamba-Mu telah selesai sampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap perkataan keluar dari mulut hamba-Mu adalah muka firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan memberkati semua orang yang mendengarnya. Ini saatnya Roh-Mu yang kudus bekerja di antara pribadi lepas pribadi. Kami percaya ketika kami berdoa, ketika kami menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kami kepada Tuhan, maka Engkau akan beracara. Engkau akan memberkati setiap kami melalui doa-doa kami. Biarlah doa kami menjadi penyembahan yang begitu berharga di mata-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati seluruh umat-Mu yang hadir, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, putra-putri kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati usaha-usaha daripada hamba-hamba-Mu ini. Berkati seluruh yang melayani-Mu ya Bapa sepanjang 1 minggu ke depan. Tuhan beracara dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa, kami serahkan gembala setempat Pak Andrew beserta Ibu Teresia beserta keluarga besar mereka. Begitu juga dengan Pak Edward, Pak Porang beserta keluarga besar mereka dan seluruh pengerjaan para hamba-Mu. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kasih karunia demi kasih karunia menyertai kehidupan mereka. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita buka tangan dan hati kita ke surga. Pulanglah dengan membawa berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini, sampai selama-lamanya, bahkan sampai Maranatha, yang siap sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sambil kita mempersiapkan persembahan kita akan mendengarkan warta untuk sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus.
Berikut warta sepekan GBI Sutomo Tower Minggu 14 Agustus 2022. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. Ibadah Raya GBI Sutomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi, sesi 1 pukul 11 WIB dan sesi 2 pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan selama ibadah berlangsung, jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan nada dering HP atau di silent. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi Aster yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi Pak Edward dengan nomor handphone 0813 6545 5703 atau dengan Pak Torang dengan nomor handphone 0821 6418 3467. Mari bersama-sama bergabung dalam family altar GBI Sutomo Tower di ruangan ini setiap minggu kedua pada hari Jumat tepatnya 19 Agustus pukul 18.30 WIB. Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training Departemen Musik yang diadakan setiap hari Jumat pukul 15 WIB bertempat di ruangan ini. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 837-228-6228 atau melalui scan QR Code yang ada di atas kotak persembahan. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Sutomo Tower dan telah menjaga kebersihan umat Tuhan. Demikian warta sepekan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Berakhirlah ibadah kita pada siang hari ini. Bagi Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, boleh menyampaikannya ke dalam kotak persembahan yang ada di luar. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oh, 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 oh. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu,